Begitu pihak polisi mendapati informasi dan data dari pihak forensik, akhirnya polisi menginterogasi adik dari sang mayat ini yang melaporkan kehilangan itu tadi. Dan seperti biasa, kebohongan tidak akan bisa bertahan ketika diinterogasi oleh orang-orang yang profesional. Sang adik pun akhirnya tidak bisa menutupi kebohongannya. Akhirnya dia mengaku kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ngopi sama Kucing. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah dua kakak beradik yang sebenarnya mereka ini sangat rukun sekali. Namun hubungan baik mereka mulai rusak setelah kejadian berikut ini. Sebuah sungai yang biasanya dijadikan tempat memancing, di situ ditemukan sosok mayat lelaki umurnya sekitar 25 tahunan. Sosok mayat ini ditemukan sudah dalam kondisi yang tidak utuh lagi, di mana sudah banyak sekali organ-organ tubuh yang hilang. Kemungkinan besar mayat ini dimakan buaya. Para polisi pun langsung berdatangan ke tempat kejadian perkara. Di situ, sosok mayat yang sudah tidak utuh ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Setelah melalui pemeriksaan dari dokter forensik, ternyata ditemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata lelaki ini dimakan buaya dalam kondisi sudah mati. Jadi penyebab kematiannya bukan karena dimakan buaya, karena ketika dimakan buaya itu kondisi nyawanya sudah hilang. Hal ini ditunjukkan dari bekas-bekas luka cabikan di tubuh mayat ini, di mana bekas-bekas luka ini tidak ada tanda-tanda peradangan. Jadi intinya luka-luka cabikan ini terjadi setelah orang ini tidak bernyawa. Kemudian ditemukan sebuah bekas jerat melingkar di leher mayat ini, dan juga bekas tumpulan benda keras di bagian kepala. Pihak dokter forensik pun menyatakan kalau penyebab kematian pria ini dikarenakan dijerat lehernya dan dipukul dengan keras di bagian kepala. Pihak kepolisian pun akhirnya melakukan penyelidikan dengan mencari identitas sang mayat. Dan ternyata identitas sang mayat ini cocok sekali dengan laporan orang kehilangan 2 hari yang lalu, di mana 2 hari yang lalu ada seorang lelaki yang melaporkan kalau kakaknya hilang. Dan ternyata setelah dicocokkan, yang tewas itu ternyata memang kakak dari orang yang melaporkan kehilangan itu tadi. Jadi yang melaporkan kehilangan itu adik dari sang mayat ini. Begitu pihak polisi mendapati informasi dan data dari pihak forensik, akhirnya polisi menginterogasi adik dari sang mayat ini yang melaporkan kehilangan itu tadi. Dan seperti biasa, kebohongan tidak akan bisa bertahan ketika diinterogasi oleh orang-orang yang profesional. Sang adik pun akhirnya tidak bisa menutupi kebohongannya. Akhirnya dia mengaku kalau dia memang yang membunuh kakaknya dengan memukul kepalanya dengan batu. Dan kakaknya itu dihanyutkan ke sungai supaya dimakan buaya dan tidak ditemukan jenazahnya. Namun ternyata mungkin yang buaya yang memakan kakaknya ini kemungkinan besar tidak terlalu lapar. Jadi masih menyisakan kepala dan tubuh bagian sebelah kiri. Semua orang sangat terkejut dengan kenyataan itu, karena mereka berdua selama ini dikenal sebagai kakak beradik yang rukun.
setelah diinterogasi lebih lama lagi, ternyata diketahui modus dari sang adik melakukan pembunuhan berencana kepada kakaknya ini dikarenakan perebutan warisan, di mana sang adik ini merasa pembagian warisan itu tidak adil, dan setiap hari mereka bertengkar dan saling mengancam. Dan akhirnya merasa waktu sudah tepat, sang adik akhirnya menghabisi nyawa kakaknya. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga kita bisa mendapat hikmah dari semua kejadian ini. Kalau harta itu, jika terutama harta warisan, itu bukan hal yang sangat main-main. Sebisa mungkin jika kita ada pembagian warisan itu dimusyawarahkan dengan kepala dingin, supaya semua pihak bisa menerima dengan lapang dada. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.